Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih, jumpa lagi siang hari ini. Salam dahsyat dan luar biasa. Kita terus bersama-sama bersepakat untuk dibangun, bersepakat untuk terus diselaraskan, membangun hidup rohani kita. Jadi tiap-tiap orang harus berfokus. Sediakan waktu, sediakan diri, sediakan semua kondisi keadaan kita untuk berfokus setiap hari di jam 12 Senin, Rabu, Jumat untuk kita sama-sama di live streaming. Mari sama-sama siang hari ini sebelum kita sharing firman Tuhan, kita sama-sama nyanyi pujian, sama-sama kita ikuti di layar live streaming kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama mari semua yang sudah bergabung, nyanyikan pujian dengan segenap hati kita. Gunakan lirik lagu ini untuk menghantar kita masuk lebih dalam. Amin. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Kami terus mau membawa hidup ini kepada Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami binasa ya Tuhan. Itu sebabnya kami sadari hidup ini bahwa kami perlu Tuhan setiap jam, setiap saat dan setiap waktu. Sebab kami tahu kami ada sampai hari ini, kekuatan, kesehatan yang kami rasakan, kami nikmati dan kami miliki. Bukan terjadi oleh karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kami mampu sanggup merawat tubuh kami. Tapi semata-mata ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami terus boleh mengalami kesegaran yang baru, sukacita,
tubuh yang sehat, gairah yang meluap-luap dengan Tuhan, karena Tuhan menjadi sumber kami. Kami bersyukur Bapa siang hari ini, seberapa kami anak-anak-Mu yang sudah tersedia. Siang ini kami mau belajar sharing dari firman-Mu. Roh Kudus memimpin dan menuntun kami, menyertai kami dari awal sampai akhirnya live streaming ini berakhir. Kami berdoa bila setiap kami oleh pengurapan-Mu menangkap setiap isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam seluruh hidup kami, di setiap kehidupan rumah tangga, pekerjaan kami, bahkan semua segi aspek hidup kami. Kami mampu sanggup merepresentasikan firman-Mu. Kami mampu sanggup untuk membawa kehidupan Tuhan, sehingga nama-Mu yang kami sembah itu ditinggikan dan dipuji-puji oleh banyak orang. Kami mengucap syukur siang hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga siang ini boleh ada bersama-sama kembali di live streaming. Kami berdoa Roh Kudus, mari bekerjalah, singkapkan kebenaran-Mu, biar hati yang tertuju pada Tuhan, hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, akan mengalami pewahyuan Tuhan. Waktu pewahyuan-Mu datang, kami menerima pengertian, dan oleh pengertian itu kami dapat menjalani hidup kami, menjadi pelaku firman, memilih melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini. Biarlah hidup kami, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa siang ini, seluruh keluarga rohani sudah tersedia di layar monitor live streaming kami pada siang hari ini. Roh Kudus, kesegaran, kekuatan baru pasti akan dicurahkan Tuhan. Kami semua menerimanya, dan kami dapat gunakan itu dalam sepanjang kehidupan kami di hari-hari mendatang. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami telah tersedia untuk terima firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jumpa lagi, betapa Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, menyapa seluruh keluarga rohani yang sudah ada di live streaming pada siang hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita begitu rindu. Sudah ada 10 orang ya yang sudah ada di live streaming. Shalom Ibu Maya. Tetap bergairah setiap Senin, Rabu, Jumat. Tidak akan mungkin kita tidak ketemu, tapi pasti kita akan ketemu di live streaming. Itu sebabnya saya menyapa salam sehat selalu ya buat semua keluarga rohani. Ibu Nonha Tapilatu, shalom sahabatku Ibu Wilma, semoga terus memperoleh kekuatan baru, bergairah, bersemangat, ada jalan keluar, solusi dari segala masalah, persoalan-persoalan yang terjadi, yang kita tahu bahwa Tuhan izinkan untuk membangun kita menjadi lebih kuat, bertambah kuat. Amin. Ya, sudah ada juga Ibu Evelyn, Ibu Marini, juga Ibu Sepanya, juga Nona Pesta, juga Ibu Maria. Apa kabar Akang Ditomohon, Ibu Welmi? Ya, saya percaya bersama-sama kita mau dibangun pada siang hari ini, diselaraskan dalam kebenaran. Baik, hari ini kita betapa banyaknya pergumulan hidup, ya, masalah-masalah yang kita tidak undang, tidak pikirkan, tapi itu terjadi dan terus seringkali jika kita tidak mampu, tidak sanggup, itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman ini bahwa kita pasti mampu sanggup mengatasi masalah antara sesama yang seringkali terjadi, ya, tidak terduga, tidak terpikir, tidak kita undang. Seringkali itu bisa terjadi kapanpun, dan itu kepada siapapun juga bisa terjadi. Kita melihat nasihat firman Tuhan ya. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus pasal 6. Kemarin kita telah sama-sama belajar dari 1 Korintus pasal 3 bagaimana orang harus membangun hidupnya, sebab bangunan itu kuat ditentukan oleh pondasi. Jadi pondasi
yang kuat, pondasi yang dibangun dengan baik, pondasi yang diletakkan dengan baik akan menentukan kualitas daripada bangunan itu sendiri. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa tiap-tiap orang harus membangun hidupnya di dalam kebenaran. Karena tanpa dia membangun hidupnya dalam kebenaran, kita hanya akan berjalan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya mari kita lihat bersama-sama dan kita akan baca ya di ayat ini 1 Korintus 6 ayat 1. Dua ayat sebenarnya yang saya pilih, tetapi tidak mengapa. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Kita lihat bersama-sama di sana. Dalam terjemahan umum dikatakan, mari kita lihat ya. Perikopnya di situ adalah mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman ya. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia yang versi lama itu mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman. Penting untuk kita selalu beroleh hikmat Tuhan, berjalan dalam pengertian dari pewahyuan firman dibukakan sehingga kita mampu sanggup mengatasi masalah. Masalah ada saja bisa terjadi. Kadang-kadang mungkin salah ngomong, kadang-kadang mungkin orang tersinggung, kadang-kadang mungkin orang menjadi mungkin tidak sadar, mungkin melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Tidak usah orang lain, mungkin di dalam area rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri, suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua, atau keluarga di komunitas kita. Mari sama-sama kita membaca dari ayat ini. Ayat 1 kita mulai ya, dalam terjemahan sebentar baru kita baca terjemahan sederhana Indonesia versi yang lama, tapi juga ada versi yang terbaru ya. Di versi terbaru perikopnya mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman. Baik, kita akan baca bersama-sama di versi terjemahan umum ya. Kita baca mulai ayat 1, 1, 2, 3. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adakah saja adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Lanjut, nasihat terhadap percabulan ya. Dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak.
Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita pindah dalam pembacaan terjemahan sederhana Indonesia versi baru ya. Di sini dikatakan ya, mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman. Saya juga mendengar bahwa di antara kalian pernah terjadi perkara dan kalian mengadilinya dengan bantuan orang luar yang bukan saudara seiman. Lancang sekali, berani-beraninya kalian membiarkan dirimu dihakimi oleh orang kafir. Mengapa kalian tidak meminta bantuan salah satu anggota jemaat sesama orang yang sudah disucikan Allah? Seharusnya kalian tahu bahwa kita umat yang sudah disucikan akan menghakimi dunia ini, bahkan menghakimi para malaikat. Nah, karena kita kelak menjadi hakim atas orang-orang duniawi, mestinya kalian bisa menyelesaikan perkara-perkara ringan yang berkaitan dengan urusan biasa di antara jemaatmu sendiri. Lantas mengapa sewaktu kamu mempunyai perkara dalam hal duniawi, kamu membawanya kepada hakim yang bukan saudara seiman? Itu perbuatan bodoh. Seharusnya kamu merasa malu. Apakah tidak ada seorang pun di antara kalian yang cukup bijak untuk mengadili perkara-perkara di antara saudara-saudara seiman? Tetapi kamu telah memperkarakan saudara seiman ke hadapan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dengan adanya perkara di antara kalian pun, itu sudah salah. Seharusnya kamu saling mengalah, bukan berselisih. Maafkanlah orang yang bersalah terhadapmu. Relakanlah dirimu dirugikan. Oh haleluya. Tetapi kamu sendiri malah berbuat salah dan merugikan orang lain, bahkan saudara-saudari seimanmu. Ingatlah bahwa orang-orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi jangan menipu diri sendiri. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan percabulan, menyembah berhala, berzina, melakukan segala macam perbuatan homoseksual, orang serakah, pencuri, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Memang di antara kalian ada yang dulunya hidup seperti itu, tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan penguasa kita, Yesus, dan dengan roh dari Allah kita. Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan menjawab, ada benarnya, tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Saudara, garis bawah ya, menguasai diri kita. Ayat selanjutnya, contohnya ada yang berkata, makanan diciptakan untuk mengisi perut dan perut diciptakan untuk menikmati makanan. Berarti kita bebas makan apa saja ataupun melakukan percabulan dengan tubuh kita. Saya katakan bahwa tubuh dan makanan adalah fana. Allah akan mengakhirinya waktu kita mati. Pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untuk melakukan percabulan. Tuhan adalah pemilik tubuh kita. Oh haleluya. Maka hendaklah kita menggunakannya demi kemuliaan Allah. Allah sudah menunjukkan kuasanya waktu kita menghidupkan tubuh Tuhan Yesus dari kematian. Jadi dia pasti juga akan menghidupkan kita dari kematian. Karena itu berhati-hatilah menggunakan tubuhmu. Jangan lupa bahwa tubuhmu masing-masing merupakan bagian dari tubuh Kristus. Apakah pantas orang pengikut Kristus mengambil anggota tubuh Kristus, yaitu tubuhnya sendiri, untuk mempersatukannya dengan tubuh pelacur? Tentu tidak.
Karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya sehingga mereka berdua menjadi satu. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Sebaliknya orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa kita, Yesus, berarti sudah bersatu dengan dia dalam roh. Oh, haleluya. Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa lain tidak berlangsung. Semua dosa lain tidak langsung berkaitan dengan tubuh pelakunya. Tetapi orang yang melakukan percabulan merusak tubuhnya sendiri. Jangan lupa bahwa tubuhmu ibarat ruang Maha Kudus. Ini ayat yang saya mau ayat yang sangat penting ya, yang kita akan saya mencoba bahas buat kita bersama-sama siang hari ini. Ayat 19 katakan, jangan lupa bahwa tubuh kita ya, ibarat apa di sini? Ruang Maha Kudus untuk roh Allah, yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal dalam dirimu. Artinya tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Ingatlah ayat terakhir 20, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Katakan amin. Demikian jauh pembacaan firman dalam satu pasal ini, 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita perhatikan dari ayat ini, saudara, kita belajar bahwa betapa tiap-tiap orang harus menyadari bahwa kitab Roma, katakan Roma 12, di sana dikatakan, coba kita lihat di Roma pasal 12. Ya, di Roma pasal 12 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Jadi ayat ini, 1 Korintus ini, Paulus memberikan sebuah pengajaran, nasihat yang sangat penting bagi jemaat di Korintus. Karena begitu banyak sekali perselisihan, terjadi berbagai pendapat, selisih paham, masalah-masalah dan persoalan. Sampai saudara sebagai seorang rasul, dia harus memberikan pengajaran. Sehingga jemaat yang ada di Korintus, mereka bisa menjadi jemaat yang bertumbuh dalam pengertian yang benar. Jadi tidak simpang siur, tidak ngawur atau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi sesuai dengan firman. Jadi kita lihat di sini dari ayat 1 di pembacaan kita tadi. Ya, 1 Korintus 6 mengatasi masalah antara sesama. Ya, kita selalu sadar bahwa tidak ada orang sempurna. Seringkali masalah-masalah entah itu di tengah-tengah keluarga kita, suami istri atau anak atau orang tua, itu bisa saja timbul berbagai kesalahpahaman, berbagai ketegangan, berbagai konflik. Tapi kita selalu diajar nasihat firman Tuhan di sini ya. Jika itu perkara yang masih ringan untuk kita bisa diselesaikan, kita harus bisa mengendalikan diri kita, take over diri kita. Kita marah, menegur, tapi itu tidak sampai matahari terbenam. Itu artinya kita menyimpan dan itu menjadi dosa. Alkitab di sini dengan jelas berkata, Paulus di sini, saya juga mendengar bahwa di antara kalian pernah terjadi perkara dan kalian mengadilinya dengan bantuan orang luar yang bukan saudara seiman. Lancang sekali berani-beraninya kalian membiarkan dirimu dihakimi oleh orang kafir. Mengapa kalian tidak meminta bantuan salah satu anggota jemaat sesama orang yang sudah disucikan Allah? Jadi di sini ayat 1 ini menegaskan kepada kita tidak boleh mencari pembenaran diri di luar orang benar atau di luar orang yang beriman ya. Harus di sini kita mencari kebenaran, mencari keadilan itu di dalam sesuai dengan nasihat firman. Jadi di sini dikatakan sebab kenapa di ayat 3 seharusnya ayat 2 saudara, seharusnya ya
Allah seharusnya kalian tahu bahwa kita umat yang sudah disucikan akan menghakimi dunia ini, bahkan menghakimi para malaikat. Nah, karena kita kelak menjadi hakim atas orang-orang duniawi, mestinya kalian bisa menyelesaikan perkara ringan yang berkaitan urusan biasa di antara jemaatmu sendiri. Jadi sebenarnya masalah-masalah seputaran hidup kita tersinggung, kita jadi hati tidak enak, iri atau emosi atau jadi kecewa, itu sebenarnya masalah biasa yang sering terjadi di antara jemaat, ya. Itu sebabnya Paulus ini memberikan penegasan untuk kita tidak boleh membawa masalah langsung ke polisi atau kita siapkan pengacara lalu tuntut menuntut, karena itu tidak akan pernah selesai. Dan Alkitab di sini begitu tegas Paulus mengajar jemaat di Korintus. Dia katakan di sini bahwa lancang sekali benar-benar berani-beraninya kalian membiarkan dirimu dihakimi oleh orang kafir. Jadi kita yang sudah punya kebenaran, jangan mencari kebenaran di luar daripada orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibangun dalam kebenaran. Karena kenapa? Kita harus mencari keadilan Allah. Alkitab di sini dengan jelas berkata, mengapa kalian tidak meminta bantuan? Jadi kita harusnya meminta bantuan. Maksudnya gimana, Mam? Kita meminta bantuan kepada, misalnya kalau jemaat berselisih atau mengalami konflik atau mengalami salah paham, ada pemimpin rohani, misalnya ada para staf pelayan yang dipercayakan, pendeta Pratama, pendeta Madia, ya, para koordinator yang misalnya contoh, bisa menengahi. Jika pun tidak, mungkin langsung kepada pemimpin, kepada Mam sebagai gembala. Contohnya seperti itu. Jadi masalah dengan sendirinya, bukan kita bawa masalah ke polisi, bukan kita bawa masalah untuk saling tuntut menuntut karena merasa diremehkan, dirugikan, dilecehkan. Bukan, ya, bukan seperti itu. Ini adalah cara dunia. Tapi kita harus mencari solusi di dalam Kristus. Masalah pasti ada, tapi kita harus bijak untuk memaknai segala sesuatu dan kembali kita saling memaafkan, saling berangkulan, saling menyadari bahwa kita tidak sempurna. Namun di dalam ketidaksempurnaan itu tidak menjadi alasan untuk melindungi diri kita bahwa kita orang berdosa, kita tidak sempurna, lalu inilah keadaan kita. Tapi melalui kondisi itu kita saling mempertajam supaya kita menjadi lebih baik, menjadi manusia Allah yang kokoh, yang kuat, dan tidak dengan mudah, dengan ceroboh untuk sambung menyambung, misalnya omongan menjadi ngomongan yang ditambah-tambahin atau dikurangi, jadi akhirnya menjadi gosip. Tetapi saudara, kita berkata benar, berbuat benar, hidup benar, ya. Itu harus kita bangun setiap saat dan setiap waktu. Itu sebabnya Paulus begitu mengecam jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan harusnya kita meminta bantuan salah satu anggota jemaat. Artinya di sini seseorang yang kita lihat bisa punya hikmat, ya, bijaksana untuk memberikan nasihat, memberikan arahan, ya. Ya tentu kalau di jemaat ya gembala yang paling tertinggi. Tapi pun kalau masih bisa, misalnya kita bisa selesaikan salah paham antara satu orang dengan keluarga rohani yang lain, bisa langsung diselesaikan, is okay. Jadi karena kita di sini menempatkan diri sebagai orang-orang yang dewasa, menempatkan diri sebagai orang mampu menyelesaikan perkara-perkara, masalah-masalah yang sebenarnya tidak susah, ya, masalah yang hanya terjadi seputaran kita. Itulah kondisi hidup. Karena tidak ada orang yang terus menjalani hidup dengan sempurna. Kita masih bisa lihat kekurangan, itu biasa. Tapi yang tidak biasa adalah ketika saudara sudah tahu kebenaran, lalu saudara tidak taat pada kebenaran. Itu hal yang akan membuat kita berbanding berbalik dari kebenaran. Jadi kita harus terus sadar bahwa hidup saudara dan saya harus benar-benar di dalam nasihat firman. Jadi bagaimana kita ketika bermasalah? Cari jalur di dalam kebenaran. Paulus berkata, cari, misalnya salah seorang, kalau kita bisa langsung face to face dengan orang tersebut, misalnya ketemu, menyelesaikan salah paham, karena tentu diakhiri dengan saling memaafkan, saling berangkulan kembali. Karena apapun kita tidak bisa menolak satu dengan yang lain. Kita adalah satu keluarga secara rohani, yang secara ilahi kita ada disatukan dalam agenda Tuhan, mandat kerajaan. Contoh, ya, jadi kita tidak bisa terpisah, tidak bisa kita masing-masing mengerjakan jobnya masing-masing. Meskipun ada sebuah kepercayaan dipercayakan oleh pemimpin, tapi kita selalu bisa berkolaborasi, bisa berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga tugas, tanggung jawab dipercayakan bisa berjalan dengan baik. Kita bisa berkoordinasi, amin. Kita lihat
Selanjutnya Agi berkata, lantas mengapa sewaktu kamu mempunyai perkara dalam hal duniawi, kamu membawanya kepada hakim yang bukan saudara seiman? Itu perbuatan bodoh. Wow, saudara. Kalau kita renungkan ini, begitu sebuah kecaman dari Paulus bahwa orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki hikmat, yang harusnya dia membawa perkara atau masalah itu di dalam musyawarah, mungkin keluarga Allah, atau orang-orang di dalam, orang-orang yang kita menyadari bahwa mereka dituakan, mereka dianggap adalah orang-orang yang dalam segi secara rohani mereka orang-orang dapat dipercaya, mereka ada di dalam link kepemimpinan, sehingga orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang bisa memberi solusi, memberikan jalan keluar. Sehingga Alkitab di sini, seharusnya kamu merasa malu, apakah tidak ada seorang pun di antara kalian cukup bijak untuk mengadili perkara-perkara di antara saudara-saudara seiman? Jadi kita harus memakai hikmat Allah, kita diperlengkapi, kita dibangun supaya hikmat Tuhan bekerja, hikmat Tuhan bertumbuh. Kalau kita tidak menggunakan hikmat itu, sebaliknya kita akan memanifestasikan hidup yang duniawi, yang manusiawi. Segala sesuatu selalu cari polisi atau cari jalan keluar, melapor dan lain-lain. Tapi kita harus sadar, kecuali kita tidak ada penyelesaian, baru mungkin kita bisa menempuh jalur kepolisian, misalnya kepada yang berwajib untuk menangani atau menengahi kita. Tapi sepanjang kita masih bisa selesaikan secara kekeluargaan, ya kita bisa mengatur waktu untuk bertemu. Tapi saudara, sekali lagi kembali kepada orang tersebut, orang dua belah pihak tersebut, karena yang jelas bahwa jika orang tersebut hidup dalam kebenaran, pasti mereka selalu ujungnya atau pada akhirnya fokus mereka, goal mereka adalah berdamai. Jadi saling memaafkan, saling mengampuni. Amin. Tetapi kamu malah memperkarakan saudara seimanmu ke hadapan orang luar yang tidak percaya Kristus. Jadi berhati-hati kita ketika ada masalah, kita memperkarakan orang dan akhirnya kita menempuh jalur hukum. Dalam tanda kutip pun, jika tidak bisa diselesaikan karena hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip sangat punya etika, silakan, welcome. Tapi jika itu masih bisa dikondisikan, apalagi kita keluarga, mungkin antara pimpinan dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, kenapa tidak kita selesaikan secara kekeluargaan? Amin, Bapak Ibu, karena pasti ada jalan keluar. Tapi memang di atas semua dibutuhkan kerendahan hati, kesediaan untuk bisa saling memaafkan, sehingga masalah itu tidak akan menjadi panjang dan lebar dan akhirnya harus dikenakan sanksi atau dikenakan hukuman oleh karena bertabrakan dengan hukum, sudah tidak sesuai, ya sudah berlawanan dengan moral gitu ya. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat di sini ayat ini dengan tegas berkata, dengan adanya perkara di antara kalian pun itu sudah salah. Seharusnya kamu saling mengalah. Oh, haleluya. Untuk apa? Bukan berselisih. Jadi memaafkan orang bersalah terhadapmu. Relakan dirimu untuk seperti dirugikan. Nah, kitab di sini, relakan dirimu dirugikan. Jadi mungkin kalau kita hitung-hitung dalam hitungan manusia, kita mungkin rugi. Tidak ada untung. Kayaknya kita terlalu disudutkan. It's okay, tidak masalah. Kenapa? Karena jika engkau dibangun dalam kebenaran, engkau mampu merelakan kondisi itu karena engkau tahu Allah yang adalah hakim yang adil. Dia akan melihat titik duduk daripada persoalan masalah. Jikapun kita mungkin dalam hal ini kita ada yang mungkin salah atau keliru, kita belajar bawa hati kita dengan sungguh-sungguh, rendahkan diri kita. Rendahkan. Alkitab di sini jelas berkata, rendahkanlah dirimu, dirugikan. Jadi orang yang dirugikan, orang yang bisa dirugikan adalah orang yang rendah. Kalau orang yang tidak rendah, orang sombong, dia tidak mau dirugikan. Tapi orang yang rendah artinya orang yang memiliki firman, orang yang hidup dalam kebenaran. Dia tidak peduli seberapa besar harga yang harus mungkin semestinya dia miliki, dia minta, dia peroleh, tapi dia merendahkan, dia merelakan, dan dia berkata, udahlah, nggak apa-apa. Jadi masalah seberat apapun bisa selesai dengan kata lain bahwa kerelaan seseorang, rendah hati untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Amin.
Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Rendahkan dirimu. Amin Bapak Ibu. Ayat berikutnya. Tetapi kamu sendiri malah berbuat salah dan merugikan orang lain, bahkan saudara-saudara seimanmu. Jadi saudara, di sini nasihat Paulus begitu tegas sekali. Sehingga apapun kondisi yang terjadi, jemaat di Korintus ini menjadi pelajaran buat kita. Kita mampu sanggup mengatasi masalah di antara sesama saudara. Apapun kondisinya ya. Ya, apapun keadaannya, kita harus benar-benar merendahkan diri kita, ya. Kita merendahkan diri kita untuk dirugikan. Kita harus memaafkan orang yang bersalah di hadapan kita, karena kita pun tidak pernah lepas dari kesalahan. Kita pun tidak pernah lepas dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakiti orang. Kita tidak lepas dari kesalahan. Makanya kita juga harus sadar bahwa kita beri pengampunan kepada orang. Standar firman itu harus bekerja dalam hidup kita. Berapa kali murid-murid Tuhan bertanya sama Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kali harus mengampuni. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Itu angka sempurna, bahwa tidak ada orang sempurna. Tetapi dari ketidaksempurnaan itu kita saling melengkapi untuk supaya mempertajam roh kita, mempertajam kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Itu menjadi sebuah pengalaman guru yang baik untuk supaya kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi, lebih berhikmat lagi. Jadi semua kondisi keadaan dalam hidup kita, konflik, persoalan, masalah, kita harus belajar dari kondisi itu. Itu menjadi bagian di mana sebuah pelajaran manis untuk ke depan hidup kita. Tentu kita tidak akan mungkin lagi kembali kepada kebodohan kita yang seperti itu. Amin. Karena tentu kalau sudah saling tuntut menuntut, itu sudah kepahitan, sudah sebuah kehidupan yang betul-betul hati yang sudah tersakiti dan disakiti dan menyimpan amarah, menyimpan mau balas dendam dan lain-lain saudara ya. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan merelakan semua. Kitab dengan jelas di sini, dengan adanya perkara ini kita belajar, katakan maafkan orang yang bersalah. Tidak ada kata lain, tidak ada titik, tidak ada maafkan orang lain. Maafkan orang yang bersalah terhadapmu. Amin Bapak Ibu. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia, tapi yang versi terbaru. Ayat berikutnya saudara, kalau kita lihat, tapi kamu sendiri malah berbuat salah dan merugikan orang lain, bahkan saudara-saudara seiman. Next. Jadi jangan sampai saudara, ketika kita merasa bahwa orang itu sudah diadili atau sudah diserahkan pada yang berwajib, kita merasa kayak senang, kita bangga. Saya percaya, saya pastikan ada rasa bersalah di dalam diri kita. Apalagi orang yang kita kenal, orang yang kita tahu, atau bahkan mungkin kita begitu pernah hidup dekat bersama-sama. Wow, itu sangat melukai, sangat merugikan, ya. Karena sampai kapanpun kita juga akan memiliki hati nurani yang tidak akan bebas dari intimidasi dan tekanan, ya. Kita lanjut yang berikut saudara. Jadi kita harus menjaga hubungan sesama kita, ya. Kita jaga mulut kita, ya. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan. Tadi katakan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus. Jadi hidup bukan mati. Jadi hidup, kata hidup di sini menunjukkan bahwa ada aktivitas. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita memperkatakan firman, karena dari dalam ada kehidupan. Ada Alkitab berkata dari dalam hatimu terpancar seluruh kehidupan. Karena itu jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus terus mengeluarkan kehidupan yang terus membawa pengaruh bagi orang lain, membawa kesuburan bagi orang lain, membawa kesegaran bagi orang lain, membawa kehidupan yang terus bergairah. Orang bisa melihat hidup kita, ada bau harum Kristus dalam kita. Amin. Itu sebabnya di sini dikatakan, ingatlah bahwa orang-orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi jangan menipu diri sendiri. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan percabulan, menyembah berhala, berzina, melakukan segala macam percabulan, homoseksual, orang serakah, pencuri, pemabuk, pemfitnah dan penipu. Jadi saudara, ini kalau kita checklist di sini, ya mari kita periksa hidup kita. Ya, mencuri juga di sini bukan mencuri yang mungkin sesuatu yang besar yang orang punya lalu, tapi pencuri di sini ada pencuri, maksudnya ada kehidupan yang kadang-kadang tidak jujur, tidak sesuai, ya. Kita seakan-akan terlihat benar, tapi sebenarnya kita tidak sesuai. Jadi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya secara pribadi,
berkhotbah, jika hanya untuk pujian, jika hanya untuk panggung, jika hanya untuk supaya orang kita mendapatkan keuntungan, maka kita telah mencuri kemuliaan Allah. Upahnya telah saya dapat. Tapi mari motivasi kita murni. Pun saya ada hari ini oleh karena kebutuhan, kita harus terus dibangun, diset dalam kebenaran, sehingga hari-hari kita jalani terus berkemenangan. Masalah-masalah pasti ada, karena itu nasihat firman harus datang supaya menyelaraskan kita. Amin. Bapak Ibu, kita lihat yang berikut. Jadi orang-orang jahat di sini, Alkitab jelaskan orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Jangankan melihat, jangankan menjadi warga, melihat pun tidak. Oleh karena apa? Ya, karena mereka adalah orang-orang jahat. Kenapa mereka dikategorikan orang jahat? Mereka cuma memiliki tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman, sehingga gaya hidup mereka tidak sesuai. Hidup dengan kepahitan, hidup dengan kecewa, hidup dengan tekanan, hidup dengan berbagai rancangan-rancangan yang jahat untuk menghancurkan hidup orang lain. Hidup tidak bebas, ya. Alkitab di sini dengan jelas berkata, jangan menipu diri sendiri. Yang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan percabulan. Kata cabul di sini artinya sesuatu yang dilakukan, ya, percabulan, ya. Kita tidak boleh berbuat cabul, melakukan sebuah tindakan yang berlebihan. Jadi cabul, zina, ya, bercabul dengan wanita. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke, ya, ayatnya yang ke 10, ya. Di ayatnya kita kembali ke 1 Korintus, Korintus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. Jadi saudara, kita seperti itu dulu itu. Sekarang kita harus deklarasikan, sekarang saya berbeda. Hidup saya sekarang adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya sekarang adalah citra yang baru, ciptaan yang baru, hidup yang terus mengejar Tuhan, makin setia, makin hari makin taat, makin hari makin bertekun di dalam Dia. Karena kita tahu, ya, kebenaran-kebenaran kita terima, pewahyuan-pewahyuan firman yang kita terima itu telah memberikan kepada kita sebuah posisi. Kita menjadi orang-orang yang memiliki otoritas, memiliki kuasa. Kita disucikan, dikuduskan, dan kita telah dibenarkan di dalam namanya. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kita dibenarkan dalam nama yang roh Allah kita. Jadi Allah itu terus bekerja melalui firman, pekerjaan firman dan Roh Kudus akan terus menyelaraskan kita, akan terus memanifestasikan dirinya di dalam hidup kita, sehingga karakter manusia lama kita, ya, itu tadi dikategorikan orang jahat. Kita tidak mencari keadilan pada orang yang tidak beriman, tapi kita mencari keadilan. Kita mencari keadilan Allah itu ada di antara orang-orang benar. Karena pada akhirnya adalah kita mengalami penyelesaian, saling memaafkan, ada kata maaf meskipun menyakitkan, tapi kita mampu oleh karena ada firman. Kita memiliki material yang tidak dapat dibinasakan, material yang telah membangun kita, sehingga kita juga mampu untuk membangun orang lain. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat yang berikut. Jadi, ya saudara, mari kita memeriksa hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang masih terjadi atau masih kita jalani hidup kita. Ya, seperti itu. Mari kita jagai hidup kita. Tubuh kita adalah tubuh yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi nasihat di ayat 12, saudara, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi Rasul Paulus ini memperjelaskan, karena mungkin ada di antara jemaat seringkali secara tidak sadar kadang-kadang berkata hal-hal yang plesetan, ya, kata-kata plesetan untuk seakan-akan meragukan firman itu. Tapi saudara, saya percaya Alkitab di sini yang jelas berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan untuk Tuhan untuk tubuh. Jadi saudara,
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi Alkitab menjelaskan ini, jelas mempertegas kedua-duanya adalah fana dan akan dibinasakan. Tetapi tubuh dikatakan di sini bukanlah untuk percabulan. Jadi tubuh kita yang sudah disucikan tadi, dikuduskan tadi dan dibenarkan. Kita harus menjaga tubuh kita. Makanya tadi di Roma katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya 3 hal penting ini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi 3 hal ini, kudus, hidup, kudus dan berkenan. Jadi bagian ini adalah sesuatu yang faktor penting untuk benar-benar kita memperkenan hati Tuhan, sesuatu yang berkenan. Ya, harus hidup bukan mati. Persembahan yang hidup juga di sini kalau dapat saya katakan artinya tubuh kita gunakan untuk setiap hari ada kita melatih, ada kita menyembah, berdoa, baca firman, ya, bersukacita. Seperti contoh kemarin Mama Pigai, itu cara dia ketika dia menyembah, dia baca firman, dia baca dengan suara keras, karena bagi dia dengan cara itu akan sangat menolong dia dan membuat firman itu termeterai. Jadi masing-masing kita harus punya lifestyle dari firman, mengeksekusinya. Karena itu tidak datang, kita tidak meniru orang lain, tapi jika Tuhan menaruh itu dalam dirimu, ekspresikan, imajinasikan, sehingga itu menjadi makin nyata, makin kuat. Itu kuat sekali dalam ingatanmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Ayat berikutnya dikatakan, ya, kita lihat di ayatnya yang berikutnya. Kalau kita lihat di terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat 11, terjemahan sederhana Indonesia versi baru, dia bilang begini, ya. Kita lihat ayat yang ke-11. Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu. Jadi di antara kita dulu ada yang seperti itu, saudara, ya. Hidup ada yang seperti sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi ada kehidupan yang kita jalani seperti itu. Alkitab dengan jelas berkata. Tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan penguasa kita. Jadi kita dibenarkan di dalam Allah dan bersatu dengan penguasa. Siapa maksudnya penguasa di sini? Penguasa kita Yesus Kristus, amin. Dan dengan roh dari Allah kita. Jadi siapa penguasa, pemilik tunggal dari hidup kita? Yesus Kristus atau Allah itu sendiri. Roh terus bekerja di dalam kita untuk meyakinkan kita bahwa tubuh kita yang fana ini akan dapat mengalami kekuatan baru sebagaimana Kristus dibangkitkan dari kematian. Maka kita pun dari tubuh yang fana ini akan beroleh kekuatan, kuasa untuk terus melakukan kehendak Allah. Jadi kita tidak terus diperhamba oleh dosa. Tubuh kita tidak dipersenjatai lagi untuk melakukan dosa, tetapi untuk kehendak Allah, untuk keinginan Allah, untuk namanya dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Jadi pakailah tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Pakailah seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Jika engkau beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Selagi Tuhan masih kasih kesehatan, kekuatan, kaki yang kuat, seperti kaki rusa berjejak di bukit-bukit, tangan yang kuat, angkat tangan menyembah. Kita harus benar-benar mengekspresikan suasana hati yang meluap-luap dengan ucapan syukur. Karena dengan tubuh kita yang kita persembahkan pada Tuhan sebagai tanda yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Dalam tubuh yang kita persembahkan pada Allah sebagai bukti Tuhan telah pelihara kita, maka kita patut untuk bersyukur, bersukacita, tidak ada batasan. Jadi mengekspresikan kebaikan Tuhan. Lalu dalam kekudusan, karena kita menjaga hidup kita dalam kebenaran, bukan di luar kekudusan, dari hidup yang satu dalam dosa, lalu kita berusaha hidup dalam dosa tapi berusaha untuk melayani dan dalam kondisi yang sebenarnya kita tidak kudus, tidak berkenan kepada Allah. Mari kita terus memastikan seluruh hidup kita dibaharui dari hari ke hari. Alkitab di sini berkata, ayat yang ke-14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, perhatikan di ayat 14 dikatakan di sini ayat 14. Allah sudah menunjukkan kuasanya waktu dia menghidupkan tubuh Tuhan Yesus. Amin. Tadi Mam sudah sampaikan. Dari kematian. Jadi dia pasti juga akan menghidupkan kita dari kematian. Karena itu berhati-hatilah menggunakan tubuhmu. Amin. Berhati-hati menggunakan tubuh kita. Kita tidak lagi menggunakannya untuk hal-hal kejahatan dan dosa.
Ya, kita ngetiklah firman, bukan mencaci maki orang, bukan menyinggung orang, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Seluruh tubuh kita, ucapkanlah kata-kata berkat, membangun, menghibur, menasihati. Ya, ucapkanlah langkah kaki kita menuju pada jalan Tuhan, pada kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Ayat 15. Jangan lupa bahwa tubuhmu masing-masing merupakan bagian dari tubuh Kristus. Jadi tubuh kita, masing-masing kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Saya tubuh Kristus, Bapak Ibu tubuh Kristus. Kenapa? Kalau kita adalah tubuh Kristus sama-sama, Dia adalah kepala. Dia akan meletakkan kepalanya di atas tubuh, itu saya, saudara, dan kita semuanya. Amin. Apakah pantas seorang pengikut Kristus mengambil anggota tubuh Kristus, yaitu tubuhnya sendiri, untuk mempersatukan dengan tubuh pelacur? Tentu tidak. Jadi kita harus menjaga hidup kita dengan benar. Jika kita adalah tubuh Kristus, Bapak Ibu adalah tubuh Kristus, kita tidak mungkin mengambil salah satu tubuh atau tubuh kita sendiri untuk bersatu dengan pelacur. Amin, tentu tidak. Itu sesuatu yang sangat menjijikan, sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru sebaliknya. Itu sebabnya di sini Alkitab berkata, ayat-ayatnya yang ke-16, karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya sehingga mereka berdua menjadi satu. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Jadi berhati-hati, jagai tubuh kita, jagai hidup kita, karena ketika saudara terus bersekutu dengan Tuhan, terus membangun hidup dengan Tuhan, saya percaya Tuhan disukakan. Tapi jika kita mencampur baurkan kebenaran dengan ketidakbenaran, perjinahan rohani terjadi. Saya pikir saudara akan ditentang oleh Tuhan. Hukumnya sudah ada di sana. Dan karena Tuhan tidak mengendaki. Sebab orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur. Jadi dia, ayat 17 dikatakan sebaliknya, orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa kita Yesus berarti sudah bersatu dengan Dia dalam roh. Amin. Dalam terjemahan umum dikatakan ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Jadi terus pastikan ikatkan diri kita pada Tuhan. Jangan justru berbanding berbalik, mengikatkan diri kepada hal-hal yang cabul, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang bertentangan, ya. Apalagi sampai perjinahan, percabulan dengan hal-hal yang mungkin lebih tren lagi sekarang, orang-orang berzina dengan binatang, ya, cabul, melakukan hal-hal yang sesama jenis, begitu luar biasa hari-hari kejahatan LGBT, lesbian, gay, homoseksual dan lain-lain. Mari kita bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, saling membentengi pasangan, entah suami entah istri, lalu anak-anak kita, sehingga mereka dijagai dan dilindungi. Mereka tidak menyimpang dari sikap tindakan perbuatan yang tidak benar. Kita harus berdoa supaya mereka disadarkan Tuhan. Jika kedapatan mungkin ada agak sedikit memiliki gaya hidup yang perilaku yang salah, kita perlu berdoa dan mendekati dan memberikan nasihat sehingga mereka menjadi baik. Mereka dikembalikan di jalan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ayat yang berikutnya, jadi kita harus menjadi satu roh dengan Dia. Kita tidak boleh keluar atau tidak boleh dengan roh yang lain, roh dunia, roh manusiawi, ya, roh daging. Tapi kita harus menyatu dengan Allah. Ayat ini saudara dikatakan, ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Wow, saudara, ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, barang siapa melakukan, ya, dosa seperti ini, ya, ini orang-orang yang tidak benar, ya, sesuatu yang harus terus disadari bahwa kehidupan kita begitu berharga dan berarti bagi Tuhan, sehingga kita lakukan adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, ayat yang ke-19 saudara, ya, mari kita sadar bahwa penting untuk kita menjaga komitmen kita pada pasangan kita. Kalau kita sudah menikah, kita harus setia. Kita harus setia pada pasangan kita dimanapun kita pergi, kita berada, entah kita berjauhan atau dekat, karena tugas, karena tanggung jawab, dinas dan lain-lain. Kita harus tetap setia, jangan sampai kita menyimpang, karena dengan demikian kita sendiri akan mengundang masalah. Lain hal dengan kita difitnah, biarlah kebenaran Tuhan itu menjadi nyata, ya.
Ya saudara, karena begitu rentan dan rawan kita sebagai hamba Tuhan. Dimanapun kita pergi, kita harus menjaga hidup kita dengan benar. Jangan sampai kita akhirnya menjadi sandungan bagi orang. Kita terlihat mungkin sibuk pelayanan, tapi ada hal-hal yang terselubung di dalam. Akhirnya mulai saling mengingini, mulai chatting-chattingan. Ya mari, jaga hidup kita kudus. Jaga hidup kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Allah. Sehingga rumah tangga kita, hubungan keluarga, rumah tangga kita, pernikahan kita kudus sampai pada akhirnya finish maut memisahkan kita. Amin Bapak Ibu. Ayat 19 dikatakan, ya di ayat 19 saudara perhatikan. Baca ayat 18 dulu. Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa lain tidak langsung berkaitan dengan tubuh pelakunya. Tetapi orang yang melakukan percabulan merusak tubuhnya sendiri. Jadi orang yang melakukan percabulan merusak tubuhnya sendiri. Kenapa? Ya bisa saja mungkin kena penyakit. Ya, apalagi sekarang berbagai macam penyakit terjadi, HIV AIDS dan lain-lain, penyakit kelamin. Ya, merajalela di mana-mana. Mari kita jaga perilaku hidup seks yang terjaga hanya kepada pasangan kita. Ya, harus dapat mengendalikan diri, menguasai diri. Para suami-suami yang bepergian misalnya ada dinas keluar, sebaliknya juga kita para istri, kita tetap setia pada pasangan kita, saling mendoakan, saling menjagai, karena di atas semuanya Kristus dipermuliakan. Ketika kita menjaga hidup kita benar dan kudus dan suci, saya percaya Tuhan dipermuliakan. Berkat Allah ada di sana. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan segala berkat. Ya, ayat 19 dikatakan, jangan lupa bahwa tubuhmu ibarat ruang Maha Kudus. Perhatikan tubuh kita. Bilang bersama-sama, tubuh kita ibarat ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus di dalam tabernakel, ruang Maha Kudus itu tempat di mana benda-benda yang menjadi simbol daripada kehadiran Allah. Ada tabut di sana, ada kerubium 2 di atas tabut itu, ya. Itu tanda kehadiran Tuhan, sekena glory. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup kita ibarat ruang Maha Kudus. Roh Allah yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal di dalam dirimu, artinya tubuhmu bukan lagi milikmu. Ingat baik-baik, sebuah penegasan untuk kita semua. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Ini adalah milik Tuhan, kemah Tuhan di bumi. Tuhan diam dan Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Tubuh kita adalah kemah Tuhan di bumi. Jadi kita harus menjagai tubuh kita dengan baik, merawatnya dengan baik. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memicu atau membuka peluang untuk dosa masuk, dosa merajalela dan memperhamba diri kita. Amin Bapak Ibu. Kendalikan dirimu ketika engkau pegang HP, bukan hal-hal yang porno yang kau tonton, bukan hal-hal yang tidak berguna, tapi biarlah tentang ilmu atau hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita, atau perdalam firman, dengar khotbah, dengarkan mungkin karaoke Alkitab, sehingga engkau dipertajam, engkau diperkuat di sana. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Saya percaya Tuhan berkati kita dengan HP mungkin yang bagus, bisa membuka, mendownload, bisa ada aplikasi-aplikasi ya yang khusus ya, yang mungkin lebih canggih. Tapi saudara jangan gunakan itu untuk dosa, tapi gunakanlah itu untuk memulakan Tuhan. Saudara diperdalam, saudara ditambah hikmatnya, diperdalam pengetahuannya, pewahyuan firman makin bertumbuh di dalam kita. Hikmat Tuhan bertumbuh, pengertian datang membuat hidup kita lebih baik. Amin Bapak Ibu. Yang dikatakan di sini yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal di dalam dirimu, artinya tubuhmu bukan lagi milikmu. Ingat, kalau tubuhmu sudah diserahkan, hidup kita sudah diserahkan kepada Tuhan, kita sudah bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, dan terus hidup dari hari ke hari, dibangun, diselaraskan dalam kebenaran, supaya kehidupan rohani kita menjadi kuat. Dan tempat di mana Allah bertahta, Allah berdiam, inilah di kemah tubuh, kemah secara lahiriah, ya, kemah jasmani, ya, tubuh kita ini adalah tempat. Alkitab tadi katakan tubuhmu adalah bait Allah. Dalam terjemahan umum dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik siapa? Milik Allah. Karena itu mari sadari hal ini. Saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, generasi yang hidup di hari-hari ini, kita sudah meninggalkan masa dosa, sudah berakhir, dan makin dikikis makin kita lemparkan jauh-jauh. Dan ini masa kebenaran. Setiap pribadi terus menguduskan dirinya, menyerahkan dirinya, makin kudus, makin suci, makin memperkenan hati Tuhan. Saya percaya pribadi Roh Kudus akan makin berotoritas, makin bekerja menempati seluruh hidup kita. Di mana saudara, lewat hidup kita jadi berkat, jadi saluran, jadi tanda alamat, bukan alamat palsu, tapi tanda alamat supaya orang bisa datang pada Tuhan. Kita izinkan Tuhan bekerja, karena Roh itu tinggal di dalam kita. Maka saya percaya diri kita tempat di mana Allah berdiam. Dikatakan tadi dengan jelas bahwa jangan lupa bahwa tubuhmu ibarat ruang Maha Kudus. Wow, saudara, ruang Maha Kudus itu tempat di mana Allah diam, Allah bertata, dan tidak boleh kita mengotori. Itu tempat yang sangat-sangat sakral. Itu Shekinah glory ada di sana. Itu ada tabut, ada kerubium, itu ya, itu tanda kehadiran Allah ada di sana. Hidup kita biar jadi tanda kehadiran Allah. Hidup kita biar membawa hadirat Tuhan kemana kita pergi, di mana kita ada. Kita adalah kemah Tuhan di bumi. Kita adalah ibarat ruang Maha Kudus di mana Allah diam dan Allah bertata. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus menolong kita semua. Di ayat yang terakhir saya percaya pengertian datang pada kita, ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi kita sudah dibeli, bukan dicicil, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kristus telah mati tersalib di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari jangan lagi menunda-nunda waktu yang saudara masih bermain-main, masih menunda-nunda, mungkin saudara ambil keputusan. Mari serahkan diri pada Tuhan. Yang belum dibaptis, serahkan diri kepada Tuhan. Ambil langkah jalan keselamatan ini. Ambil tindakan untuk terus engkau melangkah lebih lagi dengan Tuhan. Saya berdoa, saudara, saya percaya bahwa setiap kita semakin hidup dalam kebenaran, semakin kita dibaharui Tuhan. Semakin hari makin berkualitas, semakin lebih baik. Tidak mudah pasrah, tidak mudah menyerah, tapi terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hendaklah tubuh kita pakai, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tangan bersama-sama di tempat di mana engkau ada. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih firman sudah datang. Engkau begitu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kami mengalami pekerjaan firman dan roh setiap saat dan waktu, dan kami percaya firman-Mu akan terus menyelaraskan hidup kami yang seringkali terbatas, tidak sanggup. Roh Kudus akan memampukan kami, anugerah-Mu akan mampukan kami, sehingga kami mampu sanggup melampaui batasan-batasan kemanusiawian kami, kedagingan manusiawi ini Tuhan, dan kami dapat taat dan tunduk pada kebenaran-Mu. Meteraikan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan siang hari ini, seluruh keluarga rohani di mana saja mereka berada, di rumah, di kantor, di sementara di perjalanan atau di luar kota. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang mengalami berbagai tantangan, masalah, persoalan menjadi kuat dan kokoh dan berkemenangan, karena Tuhan adalah jaminan kami. Kami mengucap syukur, ajaib, dahsyat, dan luar biasa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya seluruh keluarga ini sudah mengikuti live streaming pada siang hari ini. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi like, subscribe, and comment, ya, biar akun kita terus mengalami peningkatan. Roh Kudus menolong kita semua. Selamat kembali bekerja. Kiranya Tuhan memberkati. Salam terobosan, salam kerajaan. Tuhan memberkati kita semua.